Ibu Sri Mulyani tumben kalau menurut saya, sebelumnya jarang diangkat angka ini, dikemukakan beliau di DPR. Neraca pemerintah per 31 Desember 2024, posisi kewajiban 10.269 triliun rupiah. Nah, Indonesia APBN ini agak runyam dan pada waktu itu Menteri Keuangannya Ibu Sri Mulyani juga ya. Pembayaran bunga utang juga akan meningkat, cicilan akan meningkat, totalnya pun akan meningkat. Dan tidak tertutup kemungkinan untuk gagal bayar, terutama dalam hal pembayaran bunga utang. Salam cerdas. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi assessment atau analisis umum. Kali ini saya akan membahas soal utang pemerintah ya. Namun yang saya sampaikan nanti coba mencermati bagian-bagian yang jarang dibicarakan di publik ya. Nah, pertama saya sampaikan yang lazim ya diberitakan di dalam pemberitaan media yang bersumber dari keterangan pemerintah sendiri, terutama Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan itu setiap bulan biasanya menyampaikan realisasi sementara APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Namanya APBN kita. Jadi ada siaran pers, menteri didampingi para jajarannya, dirjen, Wamenkyu kalau sekarang ada juga, disampaikanlah kondisi realisasi sampai dengan akhir bulan sebelumnya. Itu biasa, jadi kalau misalnya APBN bulan Maret, itu laporannya sampai 28 Februari. Dan seterusnya. Yang terakhir kemarin adalah realisasi APBN yang menyampaikan sampai dengan 31 Mei. Ya. Nah, setelah siaran pers, beberapa hari kemudian ada unggahan dokumen, namanya dokumen APBN kita ya. Dokumen itu ada verbalnya dan lebih deskriptif ya, bisa sampai 70-60 halaman tentang realisasi, kondisi realisasi sampai akhir bulan sebelumnya, dan ada juga analisis tentang pengantarnya ya, kondisi ekonomi dan sebagainya untuk sampai kepada kondisi realisasi APBN. Nah, sayangnya sudah ini bulan Juli, belum siaran APBN kitanya dilakukan. Jadi ada jumpa pers APBN kita, tetapi tidak ada dokumennya yang diunggah. Jadi kita publik tidak menerima lagi dokumen APBN kita. Apa perbedaannya? Salah satu perbedaan utamanya adalah dahulu kadang-kadang diungkapkan posisi pembiayaan utang. Pembiayaan utang itu artinya adalah utang yang ditarik dikurangi yang dibayari selama sampai dengan posisi akhir bulan bersangkutan, tapi akumulatif ya, misalnya ketika APBN kita Mei berarti dia pembiayaan utang dari 1 Januari sampai 30 April, arus sifatnya selama 4 bulan. Nah, lalu ada juga informasi tentang dengan pembiayaan utang yang seperti itu, posisi utang berapa per 30 April. Nah, dalam jumpa pers kadang disebut, kadang tidak, dalam dokumen selalu ada. Selalu ada. Jadi APBN kita ini sudah berlangsung sudah sejak tahun 2000 berapa ya? 2017 akhir. Jadi sudah banyak edisinya. Nah, untuk 6 bulan ini di era pemerintahan Presiden Prabowo tidak ada ya. Tidak ada informasi dokumen. Dan dalam siaran pers selama beberapa kali bulan ini, beberapa bulan maksudnya, itu tidak disebutkan posisi utang pemerintah per akhir bulan. Nah, kebetulan pada beberapa bulan yang lalu itu sempat tayang edisi APBN kita Februari, kurang lebih tayangnya kurang dari 24 jam ya, mungkin sekitar 18 jam. Entah ada kesalahan teknis apa tidak tahu. Banyak pihak yang sudah mengunduh termasuk saya, karena saya rutin ya setiap beberapa jam memeriksa laman kementerian, laman Bank Indonesia, laman BPS. Itu memang tradisi saya kalau sudah buka laptop pertama lihat itu dulu. Saya mengunduh, ternyata di take down. Jadi juga pemberitaan itu di take down. Nah, dari dokumen yang tidak ada juga ketika sudah di take down pun tidak ada ralat bahwa itu kemarin enggak. Jadi ya saya kira ini dari APBN kita. Nah, posisinya seperti ini. Pada akhir Januari, 31 Januari ya, bukan 31 Desember, itu utangnya 8.909 triliun, posisi utang. Terdiri dari surat berharga negara 7.817 dan berupa pinjaman 1.092 triliun.
31 Desember 2024-nya dapat dari mana? Karena APBN kitanya tidak dikeluarkan, kita bisa melihat dari beberapa sumber. Ada statistik Sistem Keuangan Bank Indonesia, SSKI ya datanya, bersumber dari Kementerian Keuangan. Ada juga baru-baru ini LKPP. Di LKPP kalau kita olah itu dapat angka definitifnya waktu di statistik Bank Indonesia yang bersumber Kementerian Keuangan 8.801 berarti bertambah kurang lebih 108 triliun. Ternyata setelah diaudit BPK itu utangnya 8.813. Nah, itu definitif. Jadi akhir Desember 8.813. Nah, ini 8.909. Kita tidak tahu nih akhir Juni tadi berapa. Inilah data resmi yang biasa dilakukan, yaitu utang dari APBN kita dari bulan ke bulan, kemudian juga dalam narasi-narasi Kementerian Keuangan, itu adalah utang yang mencakup dua kelompok utang, bisa juga disebut jenis utang ya. Yang satu adalah SBN, itu surat berharga negara, di sini ada rinciannya. Surat berharga negara itu ada yang konvensional, ada yang syariah. Berarti kalau yang konven itu disebut surat utang negara, yang syariah disebut SBN syariah. Itu dari sisi penyebutannya atau jenis-jenis syariah atau tidaknya. Ada juga dari sisi denominasi, ada yang rupiah, domestik, ada yang valuta asing. Valuta asing sementara ini baru 3 ya. Dolar, euro, dan yen. Sedang disiapkan katanya ada dolar Australia dan juga yang lain gitu. Kita masih tunggu. Nah, intinya definisi inilah yang paling kita sering dengar dan kita analisis ya, termasuk ekonom, yaitu utang pemerintah yang diumumkan dari bulan ke bulan, kecuali 6 bulan terakhir ini. Lalu ada juga di laporan keuangan pemerintah pusat, lalu cakupannya adalah utang pemerintah yang berbentuk SBN dan berbentuk pinjaman. Nah, kalau digambar, nah ini saya pakai akhir tahun saja. Nah, 8.813 tadi yang 2024, akhir tahun. Nah, ini dari tahun 96 ya saya buat. Nah, saya garis bawahi saja selama era Pak Jokowi, saya anggap era Jokowi itu dari 2015, Januari ya maksudnya, sampai 31 Desember ini. Berarti posisi utang 31 Desember 2014 dibandingkan dengan posisi utang 2024. Dapat tambahan utang 6.204 triliun. Gambar itu yang biru menunjukkan posisi utang tiap tahun, yang garis itu menunjukkan tambahan per tahunnya, bukan persentasinya ya, tapi tambahan nominalnya. Nah, nampak bahwa selama 10 tahun era Pak SBY itu hanya 1.309 triliun. Tapi tetap gambarnya naik ya. Kalau dibandingkan berarti kenaikannya mungkin mencapai lebih dari 4 kali lipat tambahan utangnya. Kalau utangnya sendiri dari 1.300 menjadi 2.609 itu era SBY. Kalau era Jokowi 2.009 sampai dengan 8.813. Nah, kita juga biasa mendengar analisis terhadap hal itu berupa rasio utang atas PDB. PDB itu adalah produk domestik bruto. Itu kalau dalam bahasa lain adalah pendapatan nasional seluruh komponen negara di dalam negeri. Itu ada komponen rakyat, masyarakat ya, individu, ada komponen pemerintah, ada komponen investasi swasta, kurang lebih begitu. Disebut PDB. Nah, jadi rasio posisi utang utang pemerintah menjadi pembilang. Penyebutnya adalah PDB. Maka tadi 8.813 utang di akhir tahun 2024 dibandingkan dengan PDB di tahun 2024 sebesar 22.139 triliun. Dapatlah angka 39,81% rasionya. Ya, 39,81. Nah, itu disebut aman oleh pemerintah karena belum capai 60%. Nah, tetapi saya ingatkan kata-kata aman itu adalah tafsiran pemerintah atas undang-undang. Tidak ada kata-kata aman di undang-undang ataupun penjelasannya. Nah, prinsipnya kalau kita lihat gambar itu, kita pernah mengalami kenaikan pesat 96 ke 97 ke 98, kemudian ke 99 sampai tahun 2000 itu berturut-turut. Jadi sebelum krisis itu belum sampai 60 tuh, hanya 37%. Nah, di akhir 97 sudah krisis tapi belum fatal. 98 krisis berat itu kemudian melonjak menjadi 61,7%, 62 ya. Jadi kalau disebut batas aman nggak tepat sebenarnya, karena kalau lewati 60% ya krisis kalau menurut pengalaman 98.
Itu gambarnya naik, kemudian di era reformasi pelan-pelan berhasil diturunkan, termasuk di era SBY, rasio ya, kemudian datar di akhir-akhir pemerintahan SBY tidak bisa diturunkan lagi, bahkan sedikit naik. Nah di era Pak Jokowi perlahan tapi pasti naik, lalu melonjak di COVID dan sampailah kita ke 39,81%. Ini angka ya, terserah pemirsa mau menafsirin gimana. Tadi tambahan utangnya lebih banyak di era Jokowi, rasionya juga meningkat. Itu definisi yang biasa kita dengar tentang utang pemerintah. Nah baru-baru ini Ibu Sri Mulyani mengatakan di depan DPR, kewajiban kita per 31 Desember itu ternyata 10.269 triliun. Wah, kewajiban itu kalau yang belajar akuntansi ya itu artinya utang. Nah sebetulnya ya, kok bisa? Ya itu berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat, LKPP. LKPP itu disusun oleh pemerintah tentang realisasi APBN-nya, kemudian tentang neracanya, kemudian tentang perubahan ekuitasnya, dan beberapa hal lain. Disampaikan kepada DPR terlebih dahulu diaudit oleh BPK. Nah, salah satu laporan namanya neraca. Di neraca itu ada ringkasannya seperti yang saya tampilkan di slide ini. Nah, di situ jelas neraca sebagaimana juga neraca perusahaan, begitu juga neraca lembaga, ya ada aset, ada kewajiban, ada ekuitas. Kewajiban ditambah ekuitas sama dengan aset, itu kan kaidah akuntansi biasa. Nah, kewajiban itu bisa disebut utang sebenarnya, kan total aset, utang, modal kan kalau bahasa lainnya. Jadi definisi utang menurut LKPP itu 10.269 triliun dan itu sudah dinyatakan Ibu Sri Mulyani meskipun memakai istilah kewajiban. Biasanya tidak pernah diutarakan, terutama tidak menjadi pembicaraan publik. Saya sendiri sejak tahun lalu sudah memakai definisi ini dan malah dituduh hoax ya oleh Menkominfo ya waktu saya diwawancarai oleh sebuah kanal. Tapi oke, saya nggak mempermasalahkan itu, bahwa ternyata definisi ini mulai dikemukakan oleh Ibu Sri Mulyani. Nah, maka kita juga bisa toh menyusun data seperti tadi dari beberapa tahun, bagaimana data versi definisi ini. Bukan definisi saya ya, definisi pemerintah ini, pemerintah sendiri. Saya sebelum sampai ke datanya, saya ingin jelaskan sedikit. Menurut dokumen-dokumen pemerintah, kewajiban itu adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Itu definisi standarnya. Dalam konteks pemerintah, kewajiban bersumber antara lain dari penggunaan sumber pembiayaan pinjaman. Utang ya, dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah, atau lembaga internasional. Kebijakan pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai atau pihak lain yang bekerja pada pemerintah. Jadi berarti ada faktor utang dari mitra pemerintah ya dalam melaksanakan APBN, kan ada pihak swasta. Begitu juga pemerintah kan harus bayar pegawai, kan itu mengakibatkan kewajiban dari sisi pemerintah kalau dia belum dibayar tapi sudah terbukukan. Nah, jadi dalam pengertian ini jelas bahwa utang definisi ini yang disebut kewajiban ya utang. Pertama tadi kan bisa kita ibaratkan kan hanya terdiri dari SBN dan terdiri dari pinjaman. Padahal pemerintah punya utang-utang lain. Nah, kalau keluarga, ini saya contohkan keluarga. Saya mungkin punya utang cicilan di bank, kemudian punya cicilan rumah, umpama saya punya cicilan mobil, nah itu bisa begitu, atau saya memiliki utang-utang lain yang tercatat. Tetapi di luar itu saya punya kewajiban misalnya terhadap pembantu misalnya ya, mohon maaf ART maksudnya, bukan pembantu ya, nih nggak sopan saya, ART, itu dia sudah harus digaji, tapi kebetulan misalnya pulang kampung atau ada hal lain belum saya transfer, kan utang. Begitu juga saya beli beberapa barang karena supplier rumah tangga saya itu warung terdekat yang bayarnya bisa setelah terkumpul bayar. Ya sudah saya beli barang itu dan tinggal ditransfer saja atau tinggal dibayar cash, utang. Nah, kayak seperti itu. Nah, maka definisi kedua ini sebetulnya adalah ya utang dari sisi pemerintah. Nah, kalau digambar, nah ini saya screenshot dari LKPP ya. Coba lihat itu, utang pemerintah yang disebut kewajiban, ada kewajiban jangka panjang, ada kewajiban jangka pendek. Nah, dari sisi utang yang kewajiban jangka pendek itu, tadi saya kan mencontohkan utang saya kepada warung tetangga yang
Ya urusannya urusan administrasi saja. Biasa saya bayar setiap pertengahan bulan, tak awal bulan ngambilnya sejak pertengahan bulan seperti itu. Maka ada utang kepada pihak ketiga namanya, ada utang perhitungan pihak ketiganya agak teknis ya. Yang penting ada utang kan kepada di luar tadi SBN dan pinjaman tadi. Lalu ada utang bunga. Jadi ada bunga yang sebetulnya sudah jatuh tempo, sudah harus dibayar, tapi belum dibayari. Nah itu biasanya bukan terkait SBN, terkait hubungan dengan beberapa lembaga atau korporasi yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah, misal dengan Bank Indonesia, atau bisa jadi saya ini menduga karena kita tidak lihat rinciannya, bisa sudah merupakan tagihan yang pasti dan itu harus dibayar tapi belum dieksekusi, utang bunga. Lalu ada juga utang subsidi ya, kan subsidi dilakukan sebagai contoh misalnya oleh bank dalam rangka kredit usaha rakyat, bisa dalam rangka PLN, bisa dalam rangka Pertamina. Nah ini sudah lazim pemerintah tidak seketika membayar, maka per akhir tahun ada catatan utang kepada mereka, kan utang. Nah gitu ya, dan berbagai contoh lainnya. Maka definisi kedua utang pemerintah ini yang disebut dengan kewajiban itu jelas-jelas dinyatakan sendiri oleh pemerintah dalam laporan keuangannya, bukan dari saya ya dan Ibu Sri Mulyani. Tumben kalau menurut saya, sebelumnya jarang diangkat angka ini, dikemukakan beliau di DPR. Neraca pemerintah per 31 Desember 2024 mencerminkan posisi keuangan negara yang solid, posisi kewajiban 10.269 triliun rupiah. Nah, 10.269 triliun. Nah, bagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya kan tinggal kita buka LKPP ya. Dilihat, nah bedanya dengan yang tadi definisi pertama. Definisi pertama itu tersedia data tiap bulan bahwa pemerintah tidak mengumumkan 6 bulan terakhir, ini soal lain. Kalau yang ini hanya bisa tersedia pada akhir tahun karena harus ada neraca. Akhir tahun pun itu tidak pada awal-awal tahun, tapi pada bulan Juni atau Juli. Nah sekarang Juli baru dikemukakan. Karena sampai 31 Maret disusun laporan oleh pemerintah, diperiksa oleh BPK 2 bulan, lalu beberapa proses administrasi membuat dilaporkan ke DPR, dikemukakan ke publik, itu bisa akhir Juni, bisa Juli. Nah sekarang Juli ya, bahkan Ibu Bapak belum bisa mengunduhnya di laman BPK maupun Kementerian Keuangan, tapi dokumennya sudah beredar di DPR, di beberapa kalangan, ya ekonom mestinya juga yang biasa mengamati fiskal kan punya akses ya terhadap informasi ini, nanti akan sebentar lagi akan keluar. Saya sebut versi publikasi resmi, karena kalau akhir tahun tidak selalu APBN kita bisa didapat dari LKPP ya. Tapi konsepnya adalah yang resmi diumumkan pemerintah, rasio juga dihitung dari itu. Tetapi kalau pakai versi kewajiban LKPP yang biru, lihat gambarnya, selalu selisih dan pasti lebih besar. Karena apa? Yang biru itu mencakup yang orange. Ini perlu penting ya, definisi kedua ini di dalamnya sudah termasuk yang satu. Jadi ibaratnya utang SBN, utang pinjaman, dan utang lainnya berbagai macam. Ya, jadi selisih kan. Apa yang menarik dari grafik ini? Selisih antara publikasi resmi dan utang kewajiban itu makin banyak. Jadi ini ada persoalan. Sebenarnya kalau nanti kajiannya lebih dalam, kita akan menyoroti bunga, menyoroti subsidi. Kalau bunga mungkin kita menyoroti berarti ada penundaan bayar bunga, bisa. Kalau kita menyoroti subsidi berarti ini bisa berdampak pada cash flow di Pertamina ataupun di PLN ya. Seperti itulah. Nah, tetapi apapun faktanya yang biru naik sedikit lebih cepat dibandingkan yang orange. Kecepatan naiknya sama-sama naik. Itu berarti sudah dapat dua definisi kita nih. Utang versi publikasi resmi dengan kewajiban versi LKPP. Ternyata sebetulnya ada definisi ketiga ya tentang utang pemerintah pusat, itu pengertian ketiga yang juga oleh pemerintah sendiri bukan oleh ekonom ya. Nah, karena ada sebetulnya kewajiban yang tidak tercantum dalam neraca. Mengapa belum tercantum dalam neraca? Karena memang standar akuntansi pemerintahan Indonesia dan lebih khusus lagi standar akuntansi untuk neraca itu belum bisa membuat ini menjadi angka kewajiban. Dia bersifat kontingensi ya. Kontingensi itu ya karena ada faktor-faktor ketidakpastian sehingga tidak bisa dicantumkan sebagai utang yang pasti. Sebaliknya juga tidak bisa pendapatan yang pasti. Tetapi bahwa ada utang iya. Akibatnya ini angkanya bisa mengalami dinamika dari tahun ke tahun ya. Beda ya dengan kalau utang biasa itu kan utangnya sekian dibayari sekian berarti berkurang sekian, nambah sekian berarti
Berapa? Kalau yang contingency, liability contingency seperti ini, ya ada unsur ketidakpastiannya. Utangnya ada, tapi jumlahnya bisa dinamis, tidak karena bayar berbayar. Apa itu? Yaitu utang yang terkait dengan program pensiun. Ya. Pemerintah itu bayar gaji pegawai, belanja pegawai itu ada yang pegawai aktif, ada untuk pensiun. Pensiun ini juga terbagi dua, pensiun yang benar-benar sudah pensiun, dengan belanja pensiun, program pensiun, karena untuk menyisihkan dari pegawai yang masih aktif. Nah itu bisa dihitung. Jadi kalau realisasi tahunannya tersaji di belanja, kurang lebih 160 triliun ya 2024 itu. Tetapi dari sisi contingency liability, dengan metodologi aktuaria namanya, itu bisa dihitung kalau di present value kan, atas dasar pegawai yang masih aktif, yang juga harus dikeluarkan belanja pensiunnya untuk disisihkan, dan bayar pensiun dari pegawai yang sudah ada. Nah ini juga yang memberatkan adalah karena di masa lalu, sudah selama era reformasi ini, pemerintah tidak menyerahkan seluruh gaji yang mestinya disisihkan pensiun kepada lembaga pensiun. Sebagian diserahkan kepada Taspen dan Asabri ya, karena yang pegawai kan TNI, Polri, dan ASN. Itu diserahkan. Ya, tapi itu kayak seperti untuk uang tunggu, uang pesangon saja, yang bulanannya nanti ditanggung APBN. Nah, ini penting ya, saya pastikan, supaya jangan nanti ada yang komen, makanya jangan bayar pensiun. Hati-hati, ibu bapak saudara-saudara, pensiun yang dibayarkan kepada para pensiun itu duit mereka. Kan mereka waktu kerja dipotong untuk pensiun. Kalau mau tidak dibayar ya kasih semua dong, jangan disisihkan untuk pensiun. Jadi nggak bisa begitu, itu haknya mereka. Masalahnya adalah dulu pemerintah pakai, sebagian besarnya dipakai. Ya akibatnya harus dibayar di kemudian hari. Nah di negara-negara yang lebih maju, yang lebih rapi, itu sepenuhnya diserahkan ke dana pensiun. Kita ambil contoh ekstrim saja adalah Norwegia. Jadi SWF, yang kita sekarang juga mulai ribut-ribut Danantara, tapi kita harus belajar beberapa SWF yang sukses seperti Norwegia itu, salah satu sumbernya adalah dana pensiun. Gitu ya, atau dana pensiun yang lain di beberapa negara yang sukses. Di Amerika dana pensiun kan dikelola kadang oleh negara bagian atau oleh perusahaan, juga banyak melakukan. Perusahaan besar, korporasi besar menyerahkan potongan pensiunnya ke dana pensiun ya, bukan dikelola lagi oleh keuangan perusahaan. Nah, Indonesia APBN ini agak runyam, dan pada waktu itu Menteri Keuangannya Bu Sri Mulyani juga ya, untuk ketika kasus tetap diteruskan untuk dipakai, sebagian saja yang diserahkan. Maka ada aktuaria namanya kan, metodologi menghitung kewajiban program jangka panjang atas dasar pegawai yang masih ada dengan prospeknya, kemudian yang sudah pensiun, dan yang sudah pensiun ini pun maupun yang masih aktif itu kan kenapa contingency liability, karena kan tidak tahu harapan orangnya, ada harapan hidupnya, tapi kan tidak bisa dipastikan orang itu hidup terus. Kadang juga bertambah karena misalnya rata-rata harapan hidup pensiun meningkat, belum lagi pensiun yang laki-laki itu dilanjut oleh istrinya, kalau istrinya harapan hidupnya lebih tinggi, belum lagi kalau pada saat tertentu dia istrinya mohon maaf meninggal, kemudian beristri yang lebih muda dan dilaporkan ya, administrasi dipenuhi, ya kan lanjut sama istrinya yang lebih muda itu kalau dia meninggal, jadi bisa lebih panjang, itu salah satunya. Di samping memang jumlahnya, karena harapan hidup yang meningkat itu jumlah pensiun cenderung bertambah kan, yang datang baru. Nah makanya wacana menambah usia pensiun itu juga terkait dengan ini. Tapi menurut saya kalau tambah setahun 2 tahun kan memang begitu toh, arahnya sampai ke sudah bertambah terus 59, 60 dan seterusnya. Tapi bagaimanapun lalu ada perhitungan kewajiban jangka panjang pemerintah. Utang, tapi utang kontingensi namanya. Nah yang hitung pemerintah sendiri. Dulu tidak dihitung, tidak diungkapkan. BPK atas tekanan, masukan dari berbagai pihak, karena ini penting karena makin lama orang pensiun makin banyak dan juga angka yang dikeluarkan di belanja pegawai itu makin besar. Ingat loh, 160 triliun 2024. Dulu di 2018 sudah ada desakan agar pemerintah menyatakan kewajibannya ini di laporannya. Nah, kemudian dilaksanakan di 2019, karena itu data ini hanya mulai 2019. Tentang pengungkapan kewajiban pemerintah terkait pensiun, tapi belum ditaruh di neraca. Nah ini saya screenshot di tahun 2024, nah seperti itu jumlahnya 3.556 triliun, jadi kayak present value ya terhadap contingency liability.
Nah, boleh dong kita tambahkan definisi 1, definisi 2, nah ini definisi 3. Maksudnya ini ditambahkan ke definisi 2. Jadi definisi 2 mencakup definisi 1, definisi 3 mencakup definisi 2 dan 1. Maka kalau saya jumlahkan jadi gambar seperti ini. Nah, tadi yang versi resmi 8.813, versi kewajiban LKPP 10.269, ditambah tadi 3.550 triliun menjadi 13.825 triliun kalau kewajiban pemerintah memasukkan kewajiban program jangka panjang pensiun. Nah, ini gambarnya juga kelihatan, yang hitam juga cenderung meningkat kan? Maksudnya hitam tuh masuk orange dan biru ya, yang jelas laju kenaikannya seperti itu. Nah, kalau dipresentasikan atas PDB boleh dong. Nah, yang kita tadi kenal 39,81% kan. Kalau definisi kedua, ya 46,38%. Nah, definisi ketiga yang 13.800-an tadi, 62,45%. Nah, jadi kalau berdasarkan ini ya tergantung kita mau pakai definisi yang mana. Ini cuma penekanan. Nah, dari tahun ke tahun nominalnya naik, kemudian rasionya naik. Nah, saya tambahkan informasi yang mengulangi asesmen sebelumnya. Kan ada pembayaran pokok utang, ada bunga utang. Karena berutang itu bukan sisa utangnya saja yang penting, tapi bebannya bagaimana dari tahun ke tahun. Kalau utangnya banyak, tapi beban pembayarannya kecil, karena dia utangnya jangka panjang banget, mungkin tidak membebani. Tapi ini fakta bahwa bunga maupun pembayaran pokok cenderung meningkat. Kalau dijumlahkan di tahun ini akan mencapai 1.350 triliun. Silakan cek asesmen saya sebelum ini. Lalu kalau dipresentasikan atas PDB, kalau hanya bunga itu biru, itu sudah mencapai hampir 19% dan kelihatannya bisa melompat, itu melampaui rekomendasi IMF. Kemudian kalau dijumlahkan, itu namanya adalah pokok, itu sudah mencapai 45%. Kemudian juga kita punya informasi tentang rata-rata jatuh tempo, jadi makin pendek kan berarti makin berat. Begitu juga apa yang disebut dengan replacing rate. Replacing rate itu adalah risiko lain terkait dengan suku bunga dan semacamnya. Nah, maka sebagai penutup, saya ingin menyampaikan utang jatuh tempo atau yang harus dilunasi tiap tahun hanya bersifat indikasi dari cicilan pokok. Ya, jadi pemerintah bisa mempercepat pembayaran dan atau juga bisa mendapat keringanan. Jadi tidak persis ya. Jadi tidak ada informasi definitifnya. Nah, tapi dari data tahun-tahun sebelumnya, informasi Kemenlu diperkirakan rata-rata jatuh tempo sekitar 800 sampai 900 triliun sampai 2029 nanti. Pembayaran bunga utang juga akan meningkat, cicilan akan meningkat, totalnya pun akan meningkat. Dan ingin saya pastikan itu masih berdasarkan definisi yang pertama. Kalau kita pakai definisi kedua dan definisi ketiga, kelihatannya kita makin berat dihadapi oleh pemerintah dalam pengelolaan fiskalnya. Dan ini memerlukan penanganan yang kelihatannya lebih sungguh-sungguh, lebih terencana. Jadi menurut saya tidak cukup jika dinyatakan ini aman begitu. Kelihatannya dari data-data ini aman itu persepsi pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Ekonom seperti saya cenderung mengatakan utang Indonesia ini sudah memberikan warning agar kita lebih berhati-hati dan tidak tertutup kemungkinan untuk gagal bayar, terutama dalam hal pembayaran bunga utang.